Selamat malam hadirin sedama, yang mulia Biku Sangga, yang luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Buddha Nubawena Soti Hontu dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada kita semua. Perkenalkan, saya Febri Huang yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode 29 pada hari Jumat 2 Juni 2003 dengan judul Bagaimana Mengatasi Sampah dan Bom dengan narasumber Biku Dhamma Wijayo Mahatera. Acara ini diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online KBTIK Residenan Besuki secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam keadaan di mute. Saya akan sekilas membacakan susunan acara pada hari ini. Akan ada pembukaan acara dan lagu yang sudah kita laksanakan dimulai tepat pukul 7 malam dan dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata, kemudian permohonan Pancasila, pembacaan Dhammapada hingga pukul 19.25. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi dan tanya jawab hingga pukul 20.47 waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir acara kita juga akan mengadakan sesi foto bersama, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan jangan dilewatkan juga untuk melakukan pelimpahan jasa atau patidana. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai acara kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka pada malam hari ini. Junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Kita lanjutkan dengan pembacaan nama Karapata. Baik Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudari Dhamma, mari mengawali acara pada malam hari ini. Bersama-sama kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa.
Swakato bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanggang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Baik, selanjutnya mari Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, untuk memperteguh keyakinan juga memperbaharui latihan kemoralan pada malam hari ini. Bersama-sama kita memohon tuntunan Atasila bagi yang menjalankan Atasila, bagi Bapak Ibu yang menjalankan Pancasila, mengikuti sesuai dengan kondisi masing-masing. Hendak mayang Atasila radanang karomase mayang bante tisaranena saha athasilani ya jama dutiyampi mayang bante tisaranena saha athasilani ya jama tatiyampi mayang bante tisaranena saha athasilani ya jama. Bagus sekali. Anda sekalian telah bertekad untuk menjalankan 8 sila atau 5 sila sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu ikutin kalimat demi kalimat dengan kesungguhan hati sehingga mudah-mudahan 3 belian itu akan bisa muncul dan berkembang dalam batin dan pikiran kita bersama. Ikutin kata demi kata yang akan kami ucapkan ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami.
gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisrana kamanang paripurnang. Amahante. Panatipata viramani sikapadang samadhiyami. Panatipata viramani sikapadang samadhiyami. Adinna dana viramani sikapadang samadhiyami. Adinna dana viramani sikapadang samadhiyami. Nah, untuk yang mereka menjalankan atas sila, ikutin yang ini, yang Pancasila jangan ikut. Abrahmacharya viramani sikapadang samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikapadang samadhiyami. Untuk mereka yang melaksanakan 5 sila, ikutin kata-kata ini. Kamesu micacara viramani sikapadang samadhiyami. Musawada viramani sikapadang samadhiyami. Musawada viramani sikapadang samadhiyami. Suramiraya macha pamadatthana viramani sikapadang samadhiyami. Suramiraya majapamadatthana
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nah, selanjutnya ini sila ke-6 otomatis Sura meraya maca pamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura meraya majapamadhatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Nah, bagi yang melaksanakan 5 sila cukup di sini. Yang lanjutnya ini bertekad bagi jalankan 8 sila. Wikala bocana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala bhojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Naca gita wadita wisukha dasana malakanda wilepana dharana mandana vipusanatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Naca kita wadita Wisuka dasana malaganda wilepana dharana mandana vipusanatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Uca sayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucca sayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Lengkap sudah. Ketiga pelindung telah kita dapatkan dan di atas 8 sila telah kita akan jalankan. Marilah kita jalankan semuanya dengan sepenuh hati, akan membawa kebahagiaan di dunia ini dan mendapatkan kekayaan batin, bahkan memiliki kemampuan untuk memadamkan semua penderitaan kita. Laksanakan ke-8 sila ini dan 5 sila itu dengan sebaik-baiknya. Imani Atha Pancasila Sikkhapadani Silena Sukating Yanti Silena Poka Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wiso Taye. Amahante Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, bersama-sama sebelum kita memasuki Dhammasakacak pada malam hari ini, terlebih dahulu mari bersama-sama kita mendengarkan lantunan syair Dhammapada yang akan disampaikan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, disilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Pembacaan Dhammapada Pandita Waga Syair 83. Sabbatawe Sapurisa Jajanti Naga Lapayanti Santo
Sukhe Nakutha Athawa Sukhe Na Ucca Cang Pandita Dasayanti, yang artinya orang bajik membuang kemelekatan terhadap sesuatu. Orang suci tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu keinginan dalam menghadapi kebahagiaan atau kemalangan. Orang bijaksana tidak menjadi gembira maupun kecewa. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yesa yang telah melantunkan syair Dhammapada. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, sebelum bersama-sama kita mendengarkan Dhamma Sakaca online atau pemaparan Dhamma oleh Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo Mahatera, perkenankan sebelumnya kami untuk menyapa terlebih dahulu kepada Bante. Selamat malam, Wandami, Bante. Ya, oke, semuanya Sukihoto, Namo Buddhaya, bahagia menjadi Namo milik Buddhaya, kita bersama Bante. dengan memiliki kebijaksanaan yang akan kita peroleh bersama dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah jalan kebahagiaan kita. Sadu. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Bante? Sudah cukup jelas. Oke. Baik, terima kasih, Bante. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, sebelum kita mendengarkan secara langsung pemaparan materi dari Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo Mahatera, terlebih dahulu secara singkat akan saya bacakan profil singkat dari beliau. Nama Biku Dhamma Wijayo Mahatera, penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Dhamma Wijayo, tempat penabisan Wat Boworaniwes, Wihara di Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 9 Maret 1979 pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Nama penabis atau upajaya Somdet Pranyana Samwara atau Swadano. Nama guru penabisan Kamawacarya Pradhamadilok. Nama guru pembimbing Anusawanacarya Pradepkawi. Ini sekilas profil singkat dari Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Beliau sebagai perintis dan founder Dhamma Televisi Analog yang sudah mengudara sejak tahun 2006 dengan pemancar televisi tersebar di beberapa kota Jawa Timur, di antaranya Malang Raya, Kediri, Madiun. Untuk informasi selengkapnya bisa mengunjungi www.dhamma.tv, Dhamma Web TV, dan YouTube Dhamma Televisi. Termasuk pada malam hari ini secara langsung disiarkan melalui YouTube Dhamma TV juga. Demikian,
sedikit profil singkat dari Bante Dhammawijayo Mahathera. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini dalam rangka SPD episode yang ke-29. Tidak terasa Waisak kurang sehari lagi. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kita Bante Dhammawijayo Mahathera, sangat luar biasa sekali, yang mana beliau pada kesempatan malam hari ini akan menyampaikan topik tentang bagaimana sampah dan bom. Ini yang sangat menarik sekali, karena sampah seperti hanya kita ketahui bahwasanya hal-hal yang terkait dengan sampah ini selalu dalam artian tidak enak atau menjijikkan. Nah, apalagi bom. Ini tentu sangat berbahaya. Ketika bom ini meledak, tentu akan berbahaya bagi diri kita, juga berbahaya untuk orang lain. Nah, yang dimaksud sampah dan bom ini dari Bante Dhammawijayo sebenarnya apa? Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu tidak berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dengan baik untuk mendengarkan pemaparan materi yang kurang lebih dengan waktu 45 menit. Bante akan memaparkan materi dan setelah itu nanti akan kita sambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu waktu yang sangat baik kepada Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera disilahkan. Monggo Bante, silahkan. Ya, mari kita bersama-sama sebelum kita memulai Dhammawisana, kita memberikan penghormatan terhadap guru junjungan kita dengan wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, selama Waisak ini sudah 29 hari kita bersama-sama mengikuti Dhamma di sana dari berbagai macam penceramah-penceramah yang hebat-hebat. Demikian juga, ini adalah terakhir, hampir terakhir, karena besok adalah terakhir. Ini adalah kesempatan kita juga bersama-sama untuk memahami bagaimana kita menjalankan kehidupan ini. Ternyata hidup dan kehidupan itu tergantung diri kita masing-masing. Tetapi kebanyakan dari kita ini tidak memahami bagaimana yang dikatakan yang menyebabkan kita menderita. Karena banyak faktor, hal-hal yang negatif yang melalui mata kita yang sering terjadi tanpa kita sadarin. Apakah kita melihat dari berita-berita TV, baca dari koran, dapat dari WA kita, begitu banyak tiap harinya kita terima. Kalau yang kita sosialita, yang sangat sering berhubungan melalui media-media sosial, kita akan tahu banyak hal-hal yang negatif yang tanpa kita sadarin masuk melalui mata dan telinga kita, yang akan menjadi sampah yang terus-menerus menerjang dan menerjang
ke dalam keenam indera kita, terutama intinya berada dalam pikiran kita masing-masing. Maka dari itulah yang dikatakan di dalam memahami seperti ini, Sang Buddha sangat sederhana mengatakan, di dunia di luar diri kita ini, memang begitu banyak masalah yang mereka hadapi bersama, tetapi itu juga sebagai satu pelajaran bagi kita untuk mengerti dan memahami. Memang begitulah dunia ini. Karena kita tahu banyak manusia saat ini sedang terjadi stres dan sangat menderita disebabkan ekonomi mereka yang selalu terhambat. Tidak seperti dahulunya, begitu lancar, begitu baik, begitu menyenangkan. Tetapi sekarang berkurang, dan berkurang. Bahkan merasa sepi dan otomatis. Itu yang dikatakan tiap bulan kita merugi. Bagaimana kita bisa mengatasi semua itu kalau rugi, dan rugi. Tetapi ada juga mereka yang rugi di bulan tertentu dan untung di bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu kita harus memperhatikan bagaimana arah pikiran kita. Apakah kita arah pikiran ini masih kecemplung masuk di dalam kerugian yang terus-menerus, kita akan merasa, aduh, hidup kok seperti ini. Aku tidak mau seperti ini yang merugikan. Aku maunya untung. Kalau tiap hari seperti ini, apa yang aku keluarkan dengan apa yang aku dapatkan tidak seimbang. Banyak pengeluarannya, penghasilan tidak bisa menutupi apa yang kita keluarkan itu. Itulah yang dikatakan kita merugi. Contohnya, baru-baru ini saya ke Jakarta. Di Jakarta waktu naik taksi ke wihara, berbincang-bincang dengan supir taksinya itu. Saya tanya, bagaimana Pak suasana ekonomi saat ini? Aduh Bante, saat ini di bulan puasa, ternyata yang datang ke Jakarta ini sepi. Otomatis saya tiap hari mengeluarkan biaya sekitar 500.000 dan masuknya tidak sampai segitu, otomatis saya merasakan aku rugi dan rugi Pak Bante. Oh gitu. Tapi bagaimana bulan-bulan yang lainnya Pak? Yang bukan bulan puasa. Oh di bulan yang lainnya aku ada untung lah di saat-saat itu. Nah ini begini Pak. Kalau kita hanya memikirkan di bulan puasa satu bulan ini, aku merugi terus, kita akan menderita loh Pak. Tetapi cobalah kita arahkan pikiran kita, memikirkan, oh 11 bulan, saya lihat, saya tahu bahwa itu menguntungkan selama 11 bulan, otomatis marilah arah pikiran kita, arahkan ke 11 bulan itu yang menguntungkan. Disitulah rasa senang, gembira, dan bahagia. Ternyata kehidupan ini ada untung, ada rugi. Itulah kewajaran yang selalu terjadi. Apa yang dikatakan mereka para bijaksanawan, untung, rugi merupakan resiko kehidupan kita bersama. Maka kalau kita bisa mengarahkan pikiran masuk di dalam keberuntungan, keuntungan yang terus-menerus, walaupun ada bulan-bulan tertentu kerugian kita hadapin juga. Tetapi pikiran kita masih tetap merasa senang, merasa gembira, ternyata keuntungan lebih banyak daripada kerugian yang kita hadapi. Maka dari itu, disinilah yang dikatakan, bagaimana kita bersama-sama juga harus tahu, ada umat kita yang saat-saat seperti ini, mereka berjuang sudah mengumpulkan kekayaan yang sudah ditempuh, apakah 20 tahun, 30 tahun, dikumpulkan, dia dapat uang 1,5 M, dan bisa membangun ruko sini, ruko sana.
Akhirnya dikumpulkan. Tetapi namanya manusia itu ada keserakahan yang muncul. Ingin mengembangkan uang yang aku dapatkan ini supaya berkembang. Akhirnya dia mencari, gimana ya saya bisa mengembangkan uang ini. Ternyata dia mencari ke sini, mencari sana, mencari berita. Akhirnya ketemulah. Ada teman-teman yang menunjukkan, oh Pak, di situ loh. Itu baik, bisa begini, begini, begini. Untung ternyata bisa, mereka bilang 10% tiap bulan. 10% ya tiap bulan. Betul dong, masa bisa 10%? Otomatis. Manusia yang memikirkan uang saya 1,5 M ini, kalau tiap bulan bisa untung 10%, wah, aku dapat penambahan 150 juta. Tetapi kalau kita ada uang yang lebih banyak, wah, lebih besar lagi. Misalkan ruko saya ada 2 ini, saya bisa jual 3M dan dapat 6M. Supaya semuanya kalau dikumpulkan 6M plus 1,5 M, 7,5 M. Dan aku mainkan, waduh, aku bisa dapat 750 juta sebulan. Itulah pemikiran mereka. Tapi karena dia merasa, aku ini pinter loh, aku harus coba dulu dong. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi pemenang? Oke, bagaimana coba? Oh, mereka, kamu boleh datang ke sini, saya kasih uang-uangan sekedar untuk coba bagaimana kamu bermain di dalam forex ini. Ada uang $10.000. $10.000, coba kamu 1 minggu, bagaimana? Kalau memang cocok, nanti kamu bisa. Atau kalau merasa ragu-ragu, coba lagi, tambah bisa 2 minggu. Dicoba, dilihat, dipermainkan, dikasih tunjuk. Ini tuh Pak, di jalan diajari. Ini nah, inilah kelihatan seperti ini, mau turun nih. Oke, kamu sell. Betul, dijual, turun. Waduh, ini kelihatan cerita, mau naik. Ternyata turun lagi. Oh, enggak apa-apa, tenang saja, jaga pelan-pelan. Ternyata naik lagi, jual lagi, untung lagi. Terus naik turun, naik turun, naik turun. Demikian ini, dia melihat, loh, kok gampang ya, kok ada tanda-tandanya ya, ada petunjuk seperti ini ya. Akhirnya dia tertarik. Ternyata di dalam waktu 1 minggu itu, karena dia fokus mempermainkan, bisa dia dapat keuntungan 30%. Waduh, tadi $10.000, sekarang jadi $13.000. Waduh, kelihatannya kok memang meyakinkan ya ini ya. Saya yakin ini kalau seperti ini pasti aku menang. Akhirnya tanpa dia sadarin, dia berani ambil resiko, semuanya dijual. Otomatis rumahnya juga dijual 3M, 2-nya itu dia dapat 6M, dimasukkan semuanya jadi 7,5 M dimainkan. Waduh, ternyata apa yang terjadi tidak lama kemudian, dalam waktu sebulan sampai 2 bulan, ternyata uangnya itu habis. Ingat, permainan itu sangat-sangat riskan karena kita harus tahu ternyata ada umat kita juga yang di Surabaya, mereka juga seperti itu. Dia pandai dan mempelajari semuanya dan menggunakan uang $100.000. Ternyata dalam waktu 1 bulan uang $100.000 itu dia kalah. Waduh, kalah ini. Aku sudah belajar, sudah memahami, sudah mengerti semuanya ilmu. Tetapi kok bisa kalah itu gimana? Akhirnya dia ngajak teman-teman, ayo kita join yuk. Kumpul, kita kerjasama, kumpulkan berapa teman, kita membuat permainan ini. Forex gitu. Akhirnya dia buat sendiri. Ternyata ketika dia jadi bandarnya, dia cerita, sekarang aku dan teman-temanku tiap bulan aku dapat untung $500.000. Nah, dengan demikian inilah yang dikatakan
Ketika dia waktu ikut main jadi pemain, dia kalah 100.000. Tetapi ketika dia menjadi bandar, dia menang dapat 500.000. Nah, sekarang kita lihat siapakah yang menang. Ternyata pemain semuanya itu tidak ada satupun yang menang, selalu kalah. Maka dengan inilah yang dikatakan, marilah kita hati-hati melihat permainan-permainan yang sangat-sangat riskan ini, karena apalagi kita harus tahu, ternyata di dalam kantor mereka itu, mereka bisa mempermainkan naik turunnya harga itu. Tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Begitulah kenyataannya, jadi otomatis ketika dia waktu masih main coba-coba, wah dia untung dan untung. Inilah yang dikatakan, kalau manusia hanya memikirkan untung, di sanalah yang dikatakan dia senang, dia gembira. Itu memang yang aku cari. Tetapi ketika kita main sungguh-sungguh, ternyata kita rugi. Rugi, disitulah kita timbul rasa menyesal, timbul jengkel, stres, dan macam-macam. Akhirnya ini dibawa pulang. Ada masalah sedikit di rumah, di tokonya, wah anak buah diomel-omelin, anak-anak diomelin, istrinya diomelin. Itulah yang katakan sampah-sampah yang masuk ke dalam pikiran kita akhirnya menjadi ledakan yang menjadi ucapan mereka disebabkan pikiran yang stres, pikiran yang menderita, itu yang menyebabkan mereka menyalurkan penderitaan kepada pihak yang lainnya. Inilah yang dikatakan, marilah kita belajar bagaimana supaya kita ini tidak mengikuti cara yang salah. Karena memang banyak umat kita yang waktu itu mereka datang ke tempat kita, Bante, saya ini baru lulus dan ternyata saya ini baru ikut 125 juta invest, ternyata sekarang saya diminta tambah lagi, Bante, sekian dan sekian. Saya tanya, kamu sudah tambah berapa kali? Dulunya sih cuma 50 juta, kita diminta tambah 10 juta, diminta lagi 10 juta, terus-menerus supaya uangnya itu tidak hilang 50 juta. Nanti 60 juta enggak hilang loh, masuk tambah lagi 10 juta, 10 juta. Nah, kalau kamu dilihat tambah ini, berarti sesungguhnya kamu kalah terus. Kalau kamu teruskan ini, berapapun juga kamu tambah akan habis. Akhirnya saya juga ceritakan, ada umat yang ketika dia main menggunakan $100.000, dia kalah. Ketika dia jadi bandar, dia mengumpulkan teman-temannya itu, ada $1 juta jadi bandarnya, akhirnya dia buka sendiri dan mempermainkan semua itu, dia menjadi pemenang, dapat $500.000. Melihat pengalaman-pengalaman ini, otomatis kamu tanya, kamu ini sebagai bandarnya atau pemainnya? Kalau pemainnya kita kalah, kalau bandarnya kita menang. Otomatis kalau kamu mau habis, ya teruskan. Kalau kamu tahu bahwa pemain itu selalu kalah, marilah kita berani stop, buang semuanya. Anggap saja itu salah jalan, sampah yang harus kita buang, kita siap, jangan hilang uang lagi yang lainnya. Demikian juga banyak juga yang menanyakan yang lainnya, hampir sama seperti itu. Maka dengan demikian, di dalam Buddha Dhamma ini, kita juga belajar bagaimana menata keuangan kita dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya. Maka dengan demikian, inilah yang dikatakan, siapapun yang mengalami masalah di dalam keuangan, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, memang itulah hidup kita punya kewajiban menambah penghasilan untuk memenuhi kewajiban kita di rumah tangga kita, supaya keluarga kita sejahtera, tidak kekurangan apapun juga. Tetapi ingat, ternyata
Yang apa yang kita curahkan? Waktu, tenaga, pikiran, kebanyakannya terlalu fokus ke hal-hal materi yang terus-menerus. Inilah yang menyebabkan kita takut, khawatir, bingung, kacau, frustrasi, jengkel, kecewa, menyesal, dan macam-macam pikiran-pikiran negatif yang sebagai sampah. Yang istilahnya, kita mau mencari kekayaan materi, tetapi materi itu mendatangkan kemiskinan, batin dan pikiran kita, kalau kita selalu gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustrasi, dan stres. Disinilah yang dikatakan, kita juga harus memiliki kekayaan dalam batin kita. Bagaimana kekayaan itu bisa terwujud? Sang Buddha inilah yang meminta kepada kita. Marilah kita sadar, arah pikiran kita sekarang kemana? Kalau arah pikiran kita tetap dengan versi yang sama dari dulu sampai sekarang, apakah kita berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi fokus kita tetap sama ke masalah itu yang tidak ada perubahan apapun juga. Apalagi memang ekonomi yang sedang gonjang-ganjing seperti saat ini sudah wajar. Hasil apa yang kita dapat harapkan itu ternyata berkurang dan berkurang. Tetapi nafsu keinginan kita ingin menambah dan menambah semuanya. Inilah yang membuat kita, apa ya yang harus saya kerjakan? Apa yang harus kita kembangkan? Apa yang harus saya laksanakan? Itulah bimbang dan kacau terus-menerus akan menjadi milik kita, muncul dalam batin dan pikiran kita. Maka dengan inilah yang dikatakan. Ketika kita bicara sama tukang taksi, Pak, sesungguhnya kekayaan itu ada dua macam, Pak. Sekarang Bapak ini bekerja, berusaha untuk mencari kekayaan secara materi, secara dunia. Tetapi banyak waktu yang bisa Bapak kembangkan untuk mencari kekayaan batin. Coba Bapak perhatikan. Kalau sekarang Bapak hanya memikirkan, aduh, ini sepi, kurang penumpang, aku rugi, kekurangan ini, kekurangan itu, ya gimana aku bisa menutup, rugi terus. Akhirnya kita masuk di dalam penderitaan yang terus-menerus. Maka kita menyadari, kalau pikiran kita salah arah masuk dalam penderitaan, kita tidak bisa mengatasi semua itu. Tetapi kita harus tahu, ini penderitaan. Betul. Kita jujur bilang, aku menderita. Memang saat ini aku sedang rugi. Otomatis kita terimalah kewajaran itu. Tetapi bagaimana kita yang dikatakan rugi itu sudah merupakan hukum kewajaran. Hukum alam yang selalu terjadi. Untung rugi merupakan hukum kewajaran yang dimanapun juga selalu terjadi. Maka dengan demikian marilah kita bagaimana bisa membangkitkan kekayaan batin kita. Maka dari itu yang dikatakan, apakah kita memiliki kesadaran di dalam diri kita sendiri bahwa pikiran kita sudah puluhan tahun, bapaknya waktu itu sudah 57 lah usianya. Bapak sudah 57 lebih usianya. Yang dipikirkan ini adalah masalah ini, masalah itu, yang membuat kita bingung, takut, khawatir, menyesal, kecewa, frustrasi, stres, terus bergerak seperti ini. Selama-lamanya sudah 56 sampai 57 tahun seperti itu. Berarti Bapak belum menemukan jalan untuk mendapatkan kekayaan batin kita. Maka dari itu Bapak sekarang harus gini, ingat, tiap detik selalu berjalan. Tiap menit selalu berlalu. Tetapi kita harus memanfaatkan untuk menyadari gelisah, takut, cemas, bingung, kacau, frustasi. Sadar. Itu pikiran-pikiran yang sampah dalam pikiran kita.
Nah, sekarang kita tidak mau sampah ini. Maka dari itu kita kesadaran ini maunya gimana? Kita semua ingin menemukan kesadaran kita ini untuk bisa menemukan berlian yang lebih berharga, yang berada tepat di dalam batin dan pikiran kita. Apa itu? Yaitu kedamaian. Maka dari itulah mulai sekarang dan seterusnya, Bapak harus berusahalah. Waktu duduk menyetir, nanti sedang menunggu pas penumpang, sabar, tetap sabar, Pak. Tapi isilah waktu itu. Tiap detik, tiap menit, hanya ucapkan. Apa yang Bapak cari? Aku ingin menggunakan kesadaranku ini masuk di dalam kedamaian yang sesungguh-sungguhnya. Ucapkan terus-menerus dan batin, sadar, damai. Sadar, damai. Kalau kita bisa menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, setiap detiknya, setiap menitnya, waktu kita berjalan, kita naik setir mobil, kita sedang bekerja, sedang memasak, sedang menjaga toko, sedang naik pesawat, sedang di mobil, sedang apapun juga, pikiran tetap bekerja. Ingat, Sang Buddha adalah satu-satunya 2600 tahun yang lalu sudah bicara yang belum pernah ada ilmuwan bisa membicarakan itu. Sang Buddha mengatakan, pikiran manusia itu sangat-sangat gesit, lincah, liar, aktif, lari sesuka-sukanya, tidak pernah berhenti. Sehingga diukur tiap detiknya itu memancarkan 10 pangkat 12 atau 1 triliun gelombang pikiran yang super dahsyat itu. Sesungguhnya pikiran kita itu sangat rajin. Tetapi sayang, kita sebagai pemilik pikiran ini tidak mampu menguasai pikiran, dibiarkan sesuka-sukanya, dia lari kemana saja, akhirnya itulah yang menghasilkan kita bingung, kacau, frustrasi, stres yang terus-menerus berkepanjangan sampai saat ini. Maka dari itu, marilah kita ikutin cara Sang Buddha. Cara Sang Buddha itu memang luar biasa. Siapapun juga, kalau mulai saat ini, tiap detik hanya ucapkan dalam batin, sadar, damai, sadar, damai, berulang-ulang seterus-terusnya. Berarti di situ kita sudah mampu memimpin pikiran kita, diarahkan untuk mengucapkan sadar damai berulang-ulang. Disitulah pikiran positif, pikiran sudah terarah. Kita mampu memimpin pikiran kita dengan tepat, mudahnya, tepat manfaat akan kita peroleh. Karena di mana munculnya pikiran positif, sesungguhnya itulah sumber kebahagiaan kita. Maka dengan demikian, kalau kita sebagai umat Buddha, kita boleh menggunakan Putho, Putho, Putho terus-menerus. Di situ kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Demikian juga kita dengar banyak biku tudong dari Thailand ke Borobudur, sebanyak 32 biku. Kalau seandainya para biku ini adalah pejuang yang sesungguh-sungguhnya, mereka mengerti bahwa ada yang dikerjakan di dalam pikirannya. Setiap langkah, dia selalu mengucapkan Putho, Putho, Putho terus-menerus selama perjalanan lebih kurang 30 hari. Alangkah indahnya. Tiap detik Putho, 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 Putho. Begitu cepatnya dia berjalan, begitu cepat pula membangkitkan kata-kata Putho, tidak memikirkan yang lainnya. Disitulah yang dikatakan berusaha dengan sungguh-sungguh mengarahkan perhatian dengan kata-kata Putho sebagai fokus utamanya secara terus-menerus. Inilah yang dikatakan sambil berjalan,
tudong dari Thailand ke Borobudur, Putho, Putho diucapkan berkali-kali, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat super dahsyat. Marilah kita juga bisa mengikuti cara seperti ini. Supaya apa? Supaya kita menggunakan waktu itu seefisien mungkin. Kita dari rumah ke office, atau ke toko, atau ke pabrik, kemanapun juga. Biasanya kita duduk, biasanya terlelap, tidur. Tetapi sekarang aku mau sadar. Aku harus memanfaatkan waktuku ini. Dari rumah ke tempat kerja, katakanlah apakah itu 20 menit, 30 menit, atau 1 jam. Jangan lupa, bangkitkan terus Putho, Putho, Putho. Putho itu artinya beliau yang tersadarkan sempurna. Itu yang menyebabkan beliau juga mencapai kedamaian yang sempurna. Maka kita belum mencapai sempurna, tetapi kita ambil sadarnya, ambil damainya. Jadi sadar, damai, supaya kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang sadar akan dirinya sendiri untuk menemukan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya ada di dalam batin dan pikiran kita. Ingat, itulah agama yang sesungguh-sungguhnya hanya politik batin kita yang damai, sejuk, dan menyenangkan. Karena kalau kita bisa ucapkan sadar damai atau Putho, Putho, Putho terus-menerus, nanti akan muncul cenut di sini. Di antara alis kedua ini akan muncul nut. Itulah yang kata kita sudah fokus. Munculnya pipi. Kita berarti kondisi batin dan pikiran kita sudah bisa mencapai karma yang sangat-sangat luar biasa telah kita kembangkan karena jana kedua telah kita dapatkan. Kalau siapapun juga yang memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu, cenut muncul di sini, fokus ke sana, sadarin aja ada sesuatu yang sedang muncul, timbul dan tenggelam di situ. Ketahuin saja, dengan demikian kita sudah memiliki garuka kusala karma aktivitas yang sangat luar biasa telah kita bangkitkan dan kita dapatkan itu. Demikian juga cerita daripada sopir taksi. Seminggu kemudian dia ada WA ke saya, Bante, terima kasih. Sekarang aku sudah merasakan sejuk dan damai aku telah dapatkan. Terima kasih Bante, berkat sadar damai. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun juga yang masih ada masalah, apakah masalah itu sesungguhnya bukan masalah, tetapi pikiran kita lah yang salah arah, kecemplung di dalam masalah sehingga kita jadi masalah. Kita mungkin juga dicaci maki orang, difitnah orang, dijelek-jelekan orang. Ada surat-surat kaleng selalu mereka buat. Apalagi dalam situasi politik pasti terjadi seperti itu. Maka kita harus tahu ada masalah yang dari luar, bicara yang ngawur dan untuk menjelekkan dan menjatuhkan kita. Maka dari itu kita harus paham. Kalau kita terima semua sampah-sampah itu ke dalam pikiran kita, akhirnya pikiran kita jadi sampah. Akan jadi gudangnya sampah. Maka dari itu kita harus memahami sesungguhnya mereka yang tidak senang sama kita, seolah-olah si A, si B, si C masuk menyebarkan melalui WA, membuat surat macam-macam dan itu banyak. Sebetulnya musuh kita itu bukan sebanyak yang kita baca melalui WA, melalui surat-surat mereka itu. Tetapi sesungguhnya musuh kita cuma satu, yaitu kekotoran batin kita sendiri. Mereka juga bukan banyak. Cuma kita inilah yang harus pandai
Bagaimana kita bisa menutup mata kita, menutup telinga kita, otomatis sampah-sampah yang dari luar itu tidak masuk dalam mata, tidak masuk oleh telinga kita, otomatis batin dan pikiran kita tidak terkena virus yang mampu mengotori batin kita. Disinilah yang dikatakan tidak akan terjadi ledakan-ledakan kebencian yang terus-menerus akan mempengaruhi kehidupan kita, tidak damai dan tidak bahagia. Disinilah yang dikatakan mampu mengatasi semua itu dengan tepat arahnya, tepat gunanya, dengan menaklukkan kebencian kita sendiri, memahami suasana apa yang di luar sebagai masalah yang di luar, tetapi batin dan pikiran kita tidak kecemplung di dalam masalah. Cuma kita inilah yang tidak pandai menggunakan pikiran kita, selalu mengulang dan memikirkan masalah itu selalu seperti itu yang terus-menerus dijadikan masalah. Maka itulah yang dikatakan para biku yang tudong ini juga begitu. Ketika dia tinggal di wihara, masing-masing mungkin ketua wihara, mungkin wakil ketua wihara, dia sibuk ini, sibuk sana, ngurusin semua wihara. Tapi ya itulah, untuk melepaskan beban di dalam wihara itu, otomatis saya menggantikan ketuanya siapa, silakan dia ganti ya. Aku sekarang mau meditasi dengan sungguh-sungguh ke Borobudur. Otomatis dia melepaskan bebannya, dia hanya satu tugasnya utama, sambil berjalan, sambil mengucapkan Putho, 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 terus-menerus. Karena itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mengarahkan usahanya itu, arah pikirannya itu hanya selalu Putho, fokus ke Putho terus-menerus. Di sinilah konsentrasi. Akhirnya mereka yang menjalankan dan melaksanakan semua ini akan menjadi sarana yang membuat dia mendapatkan kekayaan batin, melenyapkan semua kegelisahan, kebingungan, ketakutan, kecemasan, tidak pernah muncul lagi, lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Alangkah indahnya semua umat yang bijaksana, yang dikatakan umat Buddha, ada orang yang pandai mengolah pikirannya masing-masing, pasti orang yang pandai mengolah pikirannya supaya mendapatkan manfaat dengan pikiran yang ada di dalam diri kita. Bukan seperti dulu-dulunya. Aku punya pikiran, tapi pikiranku ini gelisah, ya takut, ya bingung, ya kacau, ya frustrasi, ya stres. Berarti apa yang kita miliki, pikiran ini ternyata tidak membawa kedamaian bagi batinku. Karena kita hanya fokus ke apa yang kita kerjakan, yaitu masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah toko, masalah keuangan, masalah utang-piutang, fokus ke sana. Yang menjadi masalah yang terus-menerus kita yang pikirkan, jadilah masalah di dalam pikiran kita, sampah muncul, itu yang menyebabkan kita curiga, jengkel, mengkel, cepat marah, emosi. Itulah ledakan-ledakan yang selalu terjadi. Maka dengan inilah yang dikatakan, siapapun yang tidak ingin terjadi masalah dalam dunia ini, ingat, tujuan kita sambil bekerja itu bagus. Memang kewajiban dan tugas kita. Laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, sambil kita bekerja, ucapkan dalam batin ini. Waktu kita motong di dapur, waktu kita sedang ngetik, dalam batin kita ucapkan sadar damai, sadar damai, sadar damai. Waktu kita di mobil, dari rumah ke toko, sadar damai, sadar damai. Jaga toko juga sadar damai, sadar damai. Bekerja di manapun juga, berjalan, berlari, sedang apapun juga, jangan lupa. Rajin bekerja, bangkitkan terus. Sadar damai, sadar damai, sadar damai. Otomatis pikiran-pikiran sampah itu tidak diberikan kesempatan untuk muncul lagi dalam batin dan pikiran kita. Otomatis
untuk jadi bom yang berbahaya, bisa menyebabkan kita cepat emosi, cepat marah, cepat bertindak yang menyebabkan penderitaan bagi pihak yang lain. Mampu kita kendalikan bom itu, otomatis kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Akhirnya, garuka, kusala, kama cita, kita akan mampu membangkitkan aktivitas pikiran yang sangat-sangat luar biasa positifnya di dalam pikiran kita, karena jana kedua itu pasti akan kita capai bila mana kita dengan sungguh-sungguh bisa kita jalankan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lihat 1 tahun kemudian apa yang terjadi, karena kemampuan fokus yang sungguh-sungguh terarah dengan tepat arah, tepat gunanya, pasti semua gelisah, takut, cemas akan tersingkirkan. Kita akan menemukan damai, sejuk, dan bahagia seperti sopir taksi itu yang telah membuktikan kenyataan seperti ini. Mudah-mudahan kekayaan batin kita meningkat, kita mampu mengatasi masalah di dunia ini, karena masalah atau tidak masalah tergantung pikiran kita. Jangan mempermasalahkan apapun juga. Masalah itu sesungguhnya tergantung kita. Stop dalam pikiran, tidak mempermasalahkan, bukan menjadi masalah bagi pikiran kita, itu pun bukan masalah bagi siapapun juga. Marilah jagalah pikiran dengan tepat arahnya, selalu fokus ke arah yang positif, hanya ucapkan putho, 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 supaya kita bersama-sama mampu menciptakan garuka kama cita yang sangat luar biasa. Jana kedua bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semoga semua makhluk mendapatkan berkah hama yang luar biasa ini, sehingga semuanya lebih damai dan lebih bahagia. Sekian, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas sharing dhamma yang telah disampaikan terkait bagaimana mengatasi masalah dan bom yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tentu kita sebagai manusia banyak sekali, sering sekali juga muncul permasalahan-permasalahan, baik itu berasal dari diri kita masing-masing ataupun orang lain, lingkungan, dan sebagainya. Nah, setelah kita bersama-sama mendengarkan uraian dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammawijayo, tentu sedikit kita memperoleh tambahan pengetahuan bagaimana cara yang baik untuk mengatasi masalah dan bom yang akan muncul di dalam diri kita, dengan senantiasa mengembangkan kesadaran, mengetahui masalah-masalah yang muncul, senantiasa juga mengembangkan kesadaran itu pula, maka kita bisa memperkecil masalah, memperingankan masalah, dan juga senantiasa kita akan selalu bertambah kesadaran ketika kita mampu mempraktekkan apa yang telah disampaikan oleh Bante tadi. Nah, sangat menarik sekali, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma. Untuk lebih menarik sesi Dhamma pada malam hari ini, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang kepingin secara langsung bertanya, silahkan untuk raise hand, atau juga supaya bisa chat pertanyaan dikirim ke operator, nanti akan kita bacakan
pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang kepingin secara langsung untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bante, disilahkan. Atau lebih awal kita bacakan chat pertanyaan yang sudah masuk. Pada malam hari ini, Bante, ada pertanyaan dari Andrew Yogianto. Namo Buddhaya, Bante. Bagaimana menyadari dan mengatasi nafsu keserakahan dalam diri? Bagaimana berlatih manajemen keinginan agar bisa bijak menyikapi kalau ekspektasinya tidak terpenuhi. Terima kasih, Bante. Ya, memang begitulah. Dunia itu selalu menjadi masalah. Ternyata masalah itu sumbernya dari pikiran kita masing-masing. Karena kita semua ada keserakahan di dalam diri kita. Semuanya ingin makin lama makin ingin mendapatkan lebih banyak, dan lebih banyak. Maka dari itu, Sang Buddha harus tahu bahwa kita harus melatih diri untuk mengetahui bagaimana nafsu keinginan kita itu. Kalau kita pada satu saat seperti para Bante itu melatih terus. Ketika kita dapat makanan yang enak-enak, kita harus melatih. Aku senang makanan ini. Tapi ada anak buah yang di bawah. Mereka juga senang. Otomatis saya berusaha untuk berkorban. Makanan yang enak ini, yang enak itu saya kasih ada anak buah saya. Nah, dilanjutkan. Otomatis di situ kita melatih bagaimana kita memahami bahwa kita ada serakah. Kalau kita ada kesalahan di dalam diri kita, memang seharusnya kita harus menghukum diri kita sendiri. Wah, saya ada kesalahan. Saya harus menambah meditasi saya untuk menghukum kesalahan ini. Kita renungkan bagaimana mengatasinya dalam cara berpikir kita. Maka dengan demikian, inilah yang dikatakan. Keserakahan yang sering terjadi itu pasti akan merugikan bagi pihak yang lainnya. Maka dari itu saya lihat yang saya katakan tadi. Walaupun kita katakan kita jadi bandar, ternyata kita menang. Tapi menangnya kita ini itu merugikan orang lain. Orang lain kan rugi. Dia rugi karena kita menang. Tetapi itu cara penghidupan yang tidak bisa dikatakan sebagai win-win solution. Itu namanya ego kita yang enak, tapi menyebabkan penderitaan bagi pihak yang lainnya. Maka itulah yang dikatakan kita memang harus menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Dan masalah itu bisa juga tiap malam itu kita renungkan dan analisa bersama. Dibuat autobiografi kita masing-masing, ada catatan satu buku. Catatan satu buku itu, di situ ada empat kolom. Ada masalah. 1, 2, 3. Misalkan ada 1, 2, 3 masalah. Hari ini ada pagi, siang, dan sore ada masalah. Nah, kita harus terus lagi. Apa yang menyebabkan? Sebab apa masalah itu? Oh, sebabnya ini sebabnya. Nah, sudah tahu sebabnya, lalu kita tahu bagaimana untuk menyelesaikan way out-nya dari masalah itu. Kalau tahu jalannya, otomatis jalan itu akan terselesaikan. Nah, dengan cara seperti ini berulang-ulang, kalau ini dicabut bagaimana? Kalau ini disingkirkan bagaimana? Kalau ini ditambah bagaimana? Bagaimana untuk mengatasi semua itu? Disitulah yang dikatakan itu akan menjadi penuntun kita. Tiap hari, masalah apapun juga, ada keserakahan, ada kebencian, ada ketakutan, ada kejengkelan, kemarahan kita catat semua. Lalu kita cari sebabnya dan cari way out-nya dengan cara seperti ini. Tiap hari kita catat. Mungkin besoknya pagi kita pelajari lagi. Sambil kita meditasi pagi hari, kita renungkan, oh way out-nya harus begini.
caranya memadamkan begini, ini harus dicabut semua penyebabnya. Jadi dengan cara sistem seperti ini, masing-masing memahami ada masalah, carilah sebab dari masalah itu, dan sebabnya sudah kita cabut, otomatis masalah akan selesai. Dan kita cari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu, otomatis disitulah yang dikatakan melaksanakan 4 kesunyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru yang nyata, yang sudah kita alamin, pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Maka dengan demikian inilah, buatlah masing-masing orang mulai saat ini dan seterusnya setiap hari memiliki autobiografi. Kita catat masalah demi masalah kita, carilah apa yang menyebabkan, dan carilah padamnya semua masalah itu dan jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah. Inilah yang dikatakan di dalam tiap-tiap orang problem masing-masing itu otomatis akan ditemukan caranya yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena itulah yang dikatakan kalau kita punya catatan seperti itu, autobiografi seperti itu, akhirnya kita akan pasti menemukan jalan yang tepat arahnya, tepat gunanya, kita dapat manfaat dengan mengikuti Buddha Dhamma itu. Oke? Coba dilaksanakan ya, dibuat autobiografinya, pasti kita akan menemukan jalan yang tepat itu. Sekian, masih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Untuk pertanyaan dari Andrew Yogianto, yang mana Bante juga sudah menyampaikan agar masalah itu bisa terpecahkan, dan Bante juga sudah menyampaikan, menjelaskan untuk membuat suatu catatan bagaimana untuk mengetahui bahwasanya ada masalah, sebab dari masalah itu, dan bagaimana cara menyelesaikan. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan ketika kita mendapatkan masalah-masalah seperti itu, kita akan bisa mengatasi dengan baik, tentu dengan kesadaran pula. Nah, ini sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya, Romo Ramani, Ibu Bapak, pada malam hari ini Bante, ini ada 13 partisipan yang telah bergabung. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung bagi para partisipan dimanapun berada. Kami juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, baik secara langsung atau via chat. Terkait masalah-masalah Bante yang sering kita ketahui, terutama memang jarang sekali ketika kita memiliki keinginan, mungkin gambarannya seperti ini Bante. Nah, biasanya kalau kita usaha sesuatu, katakanlah mungkin kalau di desa itu bertani Bante, menanam tanaman, mungkin cabai dengan yang luasan sedikit, biasanya karena dengan perawatan yang bagus, karena juga jumlahnya sedikit mungkin secara maksimal, ketika dirawat dengan bagus mendapat hasil. Nah, tentu dari hasil ini biasanya akan muncul keinginan, saya harus tambah lagi, nanam lagi yang lebih luas. Nah, dari situ biasanya nanti ketika dari usaha yang dilakukan, suatu ketika hasilnya ini berkurang, maka ini yang terjadi adalah apa? Sering munculnya kekecewaan.
Ini yang sering kali biasanya kita temui di lapangan. Nah, solusinya untuk mengatasi seperti ini gimana, Bante? Ya, memang begitulah dunia selalu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, akan membuat kita kecewa dan membuat kita menderita. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa apapun juga yang kita kerjakan itu, kita harus siap untuk memikirkan dua faktor. Untung, ya kita terima apa adanya. Bila mana ada kerugian, tidak sesuai dengan target kita, kita juga siap untuk menerima itu. Maka dari itu, bagaimana kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ternyata di dalam bercocok tanam misalkan, itu kita membutuhkan perawatan, membutuhkan pemupukan. Jadi bagaimana caranya itu supaya kita ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi biaya tidak begitu besar. Nah, itu juga perlu dipikirkan toh. Kalau kita lihat sekarang di Tiongkok sendiri, sejak dulu sampai sekarang, ternyata mereka itu masih menggunakan pupuk alami. Jadi kalau kita dalam keluarga kita itu ada 4 orang atau 5 orang, atau mungkin lebih daripada itu, alangkah indahnya kita punya tanaman yang begitu luas. Mulai sekarang kita coba ditampung. Ketika siapapun yang membuang air besar, ditampung, katakan yang 20 liter, lung di sana. Nah, di situ kita sudah terima ada 5 orang yang ngebom di sana. Nah, itu kita bawa aja ke tempat di sawah kita atau kebun kita yang di sana ada drain yang sudah diisi air. Langsung ini disuntik, diaduk. Nah, airnya ini disemprotkan atau disiram-siram. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu membeli pupuk yang mahal-mahal dan kita memberikan contoh yang luar biasa karena ini akan menjadi pupuk yang sangat-sangat luar biasa. Karena ada contoh. Pada satu saat, waktu saya dari Jember, naik mobil sama umat, diantarkan ke Surabaya, dan ada sopir juga yang ikut. Nah, yang ada di Jember itu insinyur, dia insinyur pertanian, ngomong bincang-bincang bagaimana ya kalau kita bisa membuat pupuk dari ini, septic tank itu dibuat, diproses jadi pupuk. Ini bagus ini kan murah meriah dan memberikan manfaat untuk masyarakat petani-petani. Akhirnya sopirnya itu yang tadinya tidak ikut ngomong, boleh enggak saya ikut ngomong? Oh ya, silakan Pak, kita bebas, boleh aja, silakan bicara. Wah ya, ini pengalaman tadi yang ngomong dari septic tank, pernah aku di rumah saya waktu itu, septic tank saya itu full banjir, airnya keluar. Nah, airnya itu saya ambil, saya siramkan ke pohon-pohon. Di situ ternyata buah-buahan dia punya mangga, punya kates, dan ternyata juga ada muncul apa itu cabai-cabai yang dia tidak pernah nanam. Cabainya itu pasti dari kita yang makan cabai dibuang, ternyata dia masih ada bijinya itu ditanam tanpa disengaja tertanam di situ, dia muncul, jadilah namanya cabai manusia. Itulah yang dikatakan ternyata buahnya yang ada mangganya gede-gede, yang sebelah juga menanam mangga yang sama, loh punya saya kok kecil ya, kamu kok besar ya, boleh tidak aku coba? Oh ya boleh, silakan. Dicoba, loh, punyamu ini wangi loh, manis lagi. Kamu pakai pupuk apa? Wah itu rahasia Pak, ini pupuk rahasia, nggak boleh Bapak tahu. Nah, mereka bergerak seperti itu. Akhirnya inilah yang dikatakan dengan pupuk yang alami ini, kita tidak perlu biaya besar, kita bisa menggunakan ini otomatis pertanian kita yang kita harapkan bisa muncul buah yang lebih banyak, otomatis. Itulah yang dikatakan kita mencari contoh-contoh yang pengalaman mereka di Tiongkok dari dulu sampai sekarang tetap masih digunakan. Mengapa kita di Indonesia kok sayang tidak digunakan? Tetapi kalau punyanya kambing mau, punyanya sapi mau, punyanya ayam mau, tapi punyanya manusia kok jarang dipikirkan.
itu lebih lengkap loh. Semuanya vitaminnya tuh A sampai Z tuh ada lengkap. Ada proteinnya lagi. Wah, kan lebih hebat. Maka itulah mungkin solusi yang bisa dipakai supaya kita bisa bercocok tanam dengan lebih hemat, buahnya luar biasa, untungnya bertambah bagi kita ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Bante, terima kasih solusinya. Kemudian kita lanjutkan, Bante. Ini ada pertanyaan dari Febri Huang, Bante. Pertanyaannya, untuk anak-anak muda Buddhis seperti kami ini, banyak sekali tuntutan dari eksternal. Dan kami pun sebenarnya juga sangat banyak keinginan dan penuh ambisi. Apakah ada nasihat yang menurut Bante bisa relevan, Bante? Terima kasih. Ya, memang siapapun juga yang hidup di bumi ini harus berjuanglah sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi perlu diingat, keinginan itu adalah sumber penyebab kita menderita. Maka dari itu, keinginan ini harus disertai juga. Kita bukan hanya mencari kekayaan materi, tetapi jangan lupa bagaimana kita mencari kekayaan batin juga di dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita berjuang secara duniawi, tetap kita laksanakan, kita juga berjuang secara spiritual, di mana saja kita ucapkan sadar damai atau putho setiap saat, otomatis disitulah yang dikatakan nafsu-nafsu yang terlalu berlebih-lebihan itu, kita gunakan kekuatan energi pikiran itu diarahkan ke putho yang berulang-ulang, sehingga akan memancing pikiran kita selalu positif. Positif inilah sesungguhnya yang akan membuahkan kita timbul kebahagiaan sebagai kekayaan batin yang tanpa kita sadarin itu lebih penting daripada kita hanya mendapatkan materi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, keinginan-keinginan dari dunia ini ternyata kita harus lihat, siapapun juga, apakah itu Lim Shuliang yang kaya raya, pemilik gudang garam yang kaya raya, mereka punya kekayaan yang berapa ratus triliun. Akhirnya ketika meninggal, perjuangan mereka, uangnya tetap ditinggal di bumi ini, yang dibawa adalah pikirannya. Nah, kalau pikirannya itu tidak ada energi segi positifnya, tidak kaya batinnya, otomatis dia akan kembali berulang-ulang, apakah nanti di alam manusia lagi, apakah di alam yang lebih rendah, tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita bisa menjalankan sambil kita berjuang ke arah duniawi, kita juga tidak lupa berjuang secara spiritual, ucapkan sadar damai sebanyak-banyaknya, sehingga dalam waktu 1 tahun kita bisa memunculkan rasanya cenut konsentrasi di antara dua alis ini, fokus ke sana, ada muncul nut. Nah, itulah yang namanya ada pertanda kita sudah ada kemajuan yang luar biasa di dalam spiritual kita. Jana kedua sudah kita peroleh, pitik muncul saat itu yang dikatakan, saya katakan tadi, garuka, kusala kama cita. Kita sudah memiliki aktivitas karma yang sangat-sangat besar, fokusnya, tingginya, sehingga dengan demikian ini, ketika nanti kita meninggal, kita akan masuk surga tingkat ke-9 atau ke-10, tinggi sekali. Maka dari itulah yang dikatakan, sambil kita berjuang, memang itulah keinginan dunia, tetap kita laksanakan, kita juga tetap melaksanakan keinginan kita untuk meningkatkan kekayaan batin kita, dan kita sadar, harta yang kita dapatkan, tidak ada satupun yang kita bawa, tetapi batin dan pikiran kita yang kita kembangkan, mengucapkan sadar damai, atau putho ternyata bisa membentuk, membiasakan jana kedua, bisa kita capai dalam hidup ini, pasti kita masuk surga yang tinggi, mungkin bisa
ke-10, 11, 12. Nah, itulah yang dikatakan kita akan mendapatkan kekayaan batin karena meninggal di dunia ini ternyata kita langsung masuk surga ke-10, 11 atau ke-12. Itulah yang dikatakan ternyata secara duniawi kita juga kaya, secara spiritual kita juga mendapatkan tempat yang tinggi. Nah, itulah yang dikatakan dua-duanya dijalankan supaya kita terjadi keseimbangan, kaya dunia, kaya pula batinnya. Ya, cukup jelas? Terima kasih Bante. Ini jawaban dari Bante terkait pertanyaan dari Febri Luang. Semoga nanti bisa menyeimbangkan keinginan duniawi juga untuk keinginan untuk batin supaya seimbang, supaya nanti dengan melaksanakan penuh kesadaran, senantiasa mengembangkan kesadaran, bisa terlahir di alam surga. Terima kasih Bante, dan ini ada pertanyaan lagi dari Kevin Marcelo. Selamat malam Bante, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Ini pertanyaannya panjang Bante. Apakah pandangan agama Buddha mengenai permainan pemanggilan arwah? Karena pada masa kini saya jadi teringat masa lalu yang saya alami itu waktu di masa SMA. Salah satu tempat alat tulis saya diambil teman saya untuk melakukan permainan memanggil arwah. Tetapi saya ingin merampas alat tulis saya yang diambil teman saya. Tetapi karena saya takut kalau saya kena ancaman dari teman saya, kalau saya ambil alat tulis yang dibuat untuk papan permainan memanggil arwah, dan sejak masa kini saya jadi terbayang masa mengerikan yang saya alami nanti, dan merasa seolah hidup saya penuh ketakutan dan merasa tidak tahu yang harus saya lakukan akibat ketakutan teman saya di masa SMA saat itu. Apa yang harus saya lakukan jika saya terbayang hal mengerikan yang saya alami Bante, dan apakah melakukan permainan pemanggil arwah itu termasuk hal yang mendapatkan karma buruk Bante? Mohon pencerahannya. Monggo Bante. Dunia ini penuh dengan permainan demi permainan. Maka itu otomatis permainan apapun juga kita harus lihat apa manfaatnya yang akan kita dapatkan. Kalau kita hanya sekedar untuk main-main dan tidak ada manfaatnya, ya berarti kan kita sadar bahwa itu adalah sekedar kita ingin tahu, membuang waktu juga, dan tidak ada memanfaatkan untuk diri kita. Ya sudahlah, yang sudah ya sudah, nggak usah dipikirkan lagi. Karena itu kan hanya ada di dalam permainan memori kita. Siapapun juga yang takut, itu sesungguhnya kita masih menyimpan di dalam pikiran kita, memori kita sendiri. Ketika kita mampu melepaskan, rasa takut pasti tidak akan muncul lagi. Karena kita masih melekat di dalam masalah itu. Maka dengan demikian, inilah yang dikatakan, apapun yang sudah terjadi, saat itu langsung kita lepaskan, jangan dibawa sampai sekarang, supaya kita tidak membawa beban yang panjang, supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang akan datang. Kalau kita masih memikirkan masalah-masalah yang lampau itu, kita rasa takutlah, menyesallah, khawatirlah, dan macam-macam, itu akan membuat kita bebannya itu tambah lama tambah berat, karena itu kumpul dan kumpulkan, kita tidak bisa melepaskan satu demi satu, karena tiap hari ada masalah itu simpan lagi, otomatis itulah akan jadi beban yang berat, dan pada satu saat itu cepat bisa meledak.
akan jadi masalah untuk orang yang di sekitar kita. Maka dari itu yang penting sekarang harus Sang Buddha ajarkan kita jangan melekat dengan masalah apapun juga, yang sudah ya sudah, lepas semuanya. Sekarang kita hadapin bagaimana memajukan yang akan datang. Carilah apa yang lebih bermanfaat yang bisa kita kerjakan. Jadi yang masalah-masalah yang lampau sudah tidak usah dipusingkan, karena kita tahu itu hanya sekedar permainan, bukan sesuatu yang utama dan tidak berguna bagi kemajuan batin dan spiritual kita. Ya itu aja. Ya sudah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tadi yang mau bicara langsung ibu-ibu itu siapa? Silakan. Saya malam Bante, nama budaya. Saya Ya, Krisnawati. Ya, Mau bertanya Bante, boleh ya? boleh Izin silakan. bertanya. silakan. Ya. Ya, silakan Ibu Bante kan, Krisnawati. Silakan. ya untuk menguatkan batin kita kan harus selalu sadar, damai, dan Buddo. Nah, kapan waktunya kita untuk membedakan sadar damai kita sebutkan, Buddo kita sebutkan. Yang mana dulu atau pilih salah satu paket itu. Mohon Bante penjelasannya supaya saya lebih mantap Bante. Terima kasih nama budaya. Bagus. Yang lebih baik kan kita hanya ambil satu aja karena kita ini bicara untuk seluruh umat. Jadi dengan demikian, kalau mereka umat Buddha ya kita cukup ucapkan Buddho aja. Tetapi kalau kita agama lain, kita kan bisa ucapkan sadar damai. Karena Buddho itu artinya tadi kan sudah saya jelaskan. Buddho itu beliau yang maha sadar dan otomatis maha damai. Otomatis kita ucapkan Buddho khusus untuk umat Buddha. Kita bisa ucapkan itu terus-menerus, tidak usah sadar damai lagi. Tetapi kalau mereka yang agama lain kan, mereka, aku kan bukan agama Buddha, aku tidak mau menyebutkan Buddho, aku mau sadar damai. Nah itu sama, mereka boleh ucapkan sadar damai untuk mereka yang beragama yang lain, supaya tahu bagaimana kesadaran kita itu bisa menemukan kedamaian yang sesungguhnya di dalam batin dan pikiran kita. Disitulah yang dikatakan sadar damai bertujuan untuk menciptakan damai yang sesungguhnya di dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita hanya Buddho terus, itu sudah sama, nanti tidak bisa fokus dan konsentrasi dengan Buddho, kita akan menemukan kedamaian yang kita harapkan. Ya, itu kekayaan batin yang sangat berharga. Ya, sudah. Ya, makasih Bante. Anu Dana nama budaya. Ya. Tukihoto nama budaya. Baik, terima kasih Bu Krisnawati yang telah menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan juga sudah dijelaskan oleh Bante untuk pertanyaan dari Ibu Krisnawati. Mungkin di antara Ibu Bapak partisipan yang lain ada hal yang perlu ditanyakan. Kita kasih kesempatan satu lagi pertanyaan, karena juga mengingat keterbatasan waktu, malam hari ini sudah jam 8.41. Kepada Bapak Ibu sekalian, para partisipan, disilakan kesempatan pertanyaan terakhir. Baik, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sedama yang berbahagia. Pada malam hari ini bersama-sama kita telah mendengarkan uraian Dhamma terkait materi yang disampaikan oleh Bante Dhamma Wijaya Mahatera, bagaimana mengatasi masalah dan bom yang muncul di dalam diri kita. Tentu kita semuanya bisa menerima dan bisa memahami terkait apa yang disampaikan. Sebelum mengakhiri Dhamma Desana
atau penyampaian topik Dhamma pada malam hari ini, terlebih dahulu mohon Bante sekiranya untuk memberi kesimpulan terkait dengan uraian Dhamma pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, para pemirsa yang berbahagia, semua orang ingin menemukan kebahagiaan dalam diri kita masing-masing. Tetapi kesalahan kita sesungguhnya adalah kesalahan dalam cara menggunakan mata kita. Banyak yang kita lihat, tetapi yang kita lihat itu juga banyak yang tidak bermanfaat. Alangkah indahnya kita juga bersama-sama melihat yang bermanfaat dan berguna, sehingga itu akan menambah manfaat dan berguna untuk batin dan pikiran kita. Demikian juga kita sering mendengarkan berbagai macam suara, tetapi suara yang kita dengarkan itu kebanyakan juga banyak yang tidak bermanfaat. Alangkah indahnya kita juga bisa memilah dan memilih bagaimana kita menggunakan telinga ini mendengarkan sesuatu yang berguna dan yang lebih bermanfaat, supaya kita memanfaatkan waktu kita, hidup kita, untuk memilah dan memilih yang sangat-sangat baik kita dengarkan, supaya kita mendapatkan manfaat dengan telinga kita. Demikian juga, kita punya otak, punya pikiran. Kita banyak memikirkan masalah yang sesungguhnya bukan masalah kita, tetapi kita permasalahkan yang kita pikir terus. Apakah masalah anak, masalah cucu, masalah toko, masalah anak buah, itu dipikirkan terus yang sesungguhnya bukan permasalahan kita. Maka dari itu, marilah kita berhati-hati. Yang bukan masalah, jangan dibuat jadi masalah. Karena itu akan menjadi sampah untuk batin dan pikiran kita. Dan itu juga akan mampu meledakkan dalam emosi dan kemarahan kita. Tetapi mulai saat ini dan seterusnya, kita gunakan mata ini, matanya Buddha. Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan jernih dan bersih, tetap tenang, tetap seimbang, tetap sadar saja. Tidak mau mengikuti permainan pikiran, tidak mau mengikuti perasaan-perasaan kita, maupun apapun yang membuat kita tidak tenang, kita tetap menjaga seimbang dan tenang dengan penglihatan itu. Itulah yang dikatakan mata Buddha telah muncul di dalam diri kita. Demikian juga kita punya telinga. Marilah kita gunakan telinga ini bagaikan telinganya Buddha, hanya memasukkan yang bermanfaat, yang berguna dengan penuh kesadaran. Yang sampah, yang kotor, yang tidak menyenangkan, jangan dimasukkan dalam telinga kita. Disitulah yang dikatakan keseimbangan, kedamaian, dan kesadaran yang kuat akan menjaga telinga kita sebaik-baiknya. Ada saringan yang luar biasa, berarti telinga Buddha telah kita kembangkan, kita akan mendapatkan manfaat dengan adanya telinga kita. Demikian juga kita punya pikiran. Gunakanlah pikiran ini, pikiran Buddha. Dengan penuh kesadaran, kita selalu memikirkan sesuatu yang jernih, yang hening, yang seimbang, dengan penuh sadar. Semua sampah, semua pengotor yang membuat kita tidak damai dan tidak bahagia, kita buang semuanya. Yang tersisa, jernih, hening, tenang, damai, dan selalu bahagia. Itulah yang dikatakan kita gunakan keenam indah ini seperti apa yang telah digunakan oleh Sang Buddha. Kita semua punya mata Buddha, telinga Buddha, hidung Buddha, mulut Buddha, tubuh Buddha, dan pikiran Buddha. Oh, alangkah indahnya. Semuanya damai dan bahagia. Sekian, terima kasih. Anumodana Bante atas sharing Dhamma yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga Romo, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, kita bisa memperoleh manfaat yang luar biasa atas sharing Dhamma yang disampaikan oleh Bante Dhamma Wijaya Mahathera.
Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai bentuk rasa hormat dan bakti, terima kasih kita kepada Bante. Mari bersama-sama kita melakukan penghormatan. Saya akan mengawali dengan kata Okasa. Okasa Wandami Hante. Tidak matu, itang palang etas menatas ming sama sampuda cetaso. Berhasil. Dengan kekuatan Sang Tiratana, semoga cita-citanya selalu berhasil. Sadu. Terima kasih Hanumodana Bante atas sharing Dhamma pada malam hari ini. Untuk selanjutnya mewakili dari panitia Dhamma Sakata Online dalam acara sebulan pendalaman Dhamma ini sebagai bentuk apresiasi kepada Bante. Mohon izin berkenan Bante mewakili dari panitia saya untuk menyerahkan sertifikat kepada Bante dan kiranya mohon Bante bersedia menerima. Oke, sudah diterima dengan baik. Terima kasih Bante Hanumodana, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Pada malam hari ini kita sudah melakukan serangkaian kebajikan yang mana mari bersama-sama kebajikan yang telah kita lakukan senantiasa kita mengingat kepada para leluhur, para mendiang yang ada hubungan dengan karma kita. Untuk itu mari kita lakukan Patidana yang akan dipimpin langsung oleh Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Untuk itu mohon Bante berkenan untuk memimpin Patidana. Silakan. Pada malam hari ini, setelah kita melakukan berbagai macam kebajikan, mungkin juga pada semua umat yang telah melakukan kebajikan di pagi, siang, sore, atau malam ini, atau mungkin yang masih belum dan akan bertekad untuk melakukan kebajikan, kemanapun juga, silakan. Maka itu, tekad ini akan jadi kekuatan, energi positif kita, semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah maupun yang akan kita lakukan ini, menjadi energi kekuatan yang mampu mendorong kita semua untuk mempercepat proses bebas dari semua permasalahan kita, bebas dari semua penderitaan, dan mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Demikian juga semua para leluhur, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, bila mana kita ada kesalahan-kesalahan terhadap mereka, semoga mereka memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita dan bisa menerima juga persembahan kebajikan ini. Tidak lupa juga semua makhluk yang ada di rumah, di toko, di gudang, di sawah, di mana kita memiliki tempat itu. Semoga semua makhluk yang di sana ikut bersukacita, melihat dan mengetahui kebajikan yang kita lakukan. Mari kita pancarkan jasanya. Ya tawari wahapura paripurenti sakarang ewang mewang itu dinang pitanang wapakapati icitang patitang tunghang kipa mewasami jatuh sabe porenti sangkapa jando panaraso ya tamani cho tiraso ya ta sabitiyo wiwajanto sabaroko winasato mate bawat mantarayo suki di kayu ko bawa apiwatana silisani camuda pajaino catarotama watanti ayu wano sukang halang ratanatayanu hawina ratanatayate jasa duka roga bayawera suka satu cepat dawa aneka antaraya piwina santu asesato jaya sidi tanang lapang seti bagian sukang balang siri ayu cawano cabokang wati jaya sawa satawa saca ayu ca jiwa sidi pawantute
Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanu bhavina saraswati bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavina saraswati bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavina saraswati bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara, Saudari Sedama. Mari bersama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan nama Garapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanggang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Demikian, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, kurang lebih selama 120 menit kita bersama-sama dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila mana ada kekurangan, salah-salah kata, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya akhiri, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Waktu yang baik saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Biku Dhammayano Mahatera dan juga Romo Riono untuk Sebulan Pendalaman Dhamma episode 29 hari ini. Setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Kami sudah tampilkan di slide yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Silakan untuk melakukan donasi Dhamma Sakaca online. Dan pengumuman berikutnya juga jangan lewatkan Sebulan Pendalaman Dhamma episode selanjutnya dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Baik. Akhir kata, kami mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan dalam acara ini.
Dan terima kasih kepada Yang Mulia Biksu Sangga, Yang Luhur Samanera Antasilani, yang terhormat Rama Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini ya, Bapak Ibu semua. Jika demikian, saya Febri Huang, pamit undur diri. Sukihoto, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Satu.